Kita lanjutkan lagi ke produk bersama, yang mana produk bersama ini terdiri dari main product atau produk utama dan produk sampingan. Jika kalian ingat, pembahasan minggu lalu, misalnya ada sebuah produksi minyak bumi, begitu. Produk utamanya akan menghasilkan Pertalite, Premium, Pertamax gitu ya. Nanti produk sampingannya bisa menghasilkan produk lain gitu, yang nilai jualnya relatif lebih rendah. Seperti misalnya kerosin untuk menghasilkan aspal gitu ya. Atau misalnya produk utamanya adalah penghasil pakaian dalam begitu. Kemudian nanti sisa-sisa potongan pakaian dalam tersebut bentuknya kain perca yang produk sampingannya adalah sarung tangan atau sarung kaki untuk bayi begitu ya. Nah, itu sekedar contoh saja bagaimana Anda membayangkan produk utama, produk yang nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk sampingan yang nilai jualnya lebih rendah. Oke. Lalu bagaimana akuntansi produk sampingan dan produk utama ini gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu produk sampingan. Ya, produk yang dihasilkan dari proses produksi secara bersama. Namun produk sampingan ini secara nilai jualnya lebih rendah. Secara kuantitas bisa jadi juga lebih sedikit gitu ya dibandingkan main produknya. Tadi kerosin merupakan produk sampingan dari pembuatan bensin begitu. Kemudian kain perca, produk utamanya ya kemeja gitu ya. Kemudian pakaian, kalau garment yang produksi pakaian dalam ya pakaian dalam gitu. Tapi produk sampingannya adalah kain perca. Oke. Nah, bagaimana metode perhitungannya? Ada dua, non-cost method, yang mana metode ini tidak perlu membebani harga pokok. Namanya juga non-cost ya, metode tanpa biaya. Ya. Jadi tidak ada pembebanan harga pokok, hanya langsung berapa sih harga jual yang laku gitu ya, yang nilai jualnya ya. Lalu yang kedua dengan metode cost atau metode biaya. Ya. Jadi meskipun nilai jualnya rendah, tapi dibebani harga pokok atau biaya per unit untuk memproduksi produk tersebut. Oke, yang pertama kita bahas dulu metode tanpa biaya atau tanpa harga pokok, ya. Nah, metode ini ada dua, begitu, yang bisa langsung dijual pada saat titik pisah. Jadi produk sampingannya bisa dijual saat titik pisah tanpa ada proses lebih lanjut. Namanya gross method, ya. Jadi pengakuan pendapatan kotor, diakui sebagai pendapatan kotor. Yang kedua, jika produk sampingan ini harus melalui proses lebih lanjut. Artinya, setelah dia berpisah antara produk utama dan produk sampingan, jadi saat join produk itu dipisah melalui titik split off point, terpisah begitu, mana yang jadi produk utama, mana yang jadi produk sampingan. Nah, produk sampingan ini membutuhkan proses lebih lanjut. Jadi, jika seperti ini metodenya atau metode pengakuannya dengan net revenue atau pendapatan bersih, ya. Bagaimana jurnal saat mengakui pendapatan kotor? Nah, jurnal ini boleh salah satunya ya, ada 4 jurnal. Boleh salah satunya, begitu. Namun, jika sudah memilih salah satu, tidak boleh
berganti-ganti kecuali ada alasan yang jelas. Dalam pengakuannya gitu ya, tidak boleh diganti-ganti kecuali ada alasan yang jelas. Kenapa jurnalnya diganti, metode akun untuk mengakuinya diganti. Nah, produk sampingan ini bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain. Jadi jika ada kas masuk, ya kreditnya pendapatan lain-lain ya. Bisa diakui sebagai penambah pendapatan produk utama. Bisa diakui yang ketiga sebagai pengurang HPP produk utama. Bisa diakui pengurang biaya produksi produk utama. Boleh saja gitu ya, tapi memang yang paling lumrah namanya produk sampingan diakui sebagai pendapatan lain-lain. Namun yang mana saja boleh ini ya. Jadi kalian tahu begitu bahwa saat menggunakan gross revenue begitu boleh di jurnal di sisi pendapatan lain-lain, bisa di jurnal di penambah pendapatan produk utama atau pengurang HPP atau pengurang CGM gitu ya. Boleh yang mana saja. Selain 4 ini tidak boleh gitu ya. Jadi kalau ada kecuali ya selain 4 ini itu dikecualikan. Oke, ini contoh soalnya untuk metode gross method gitu ya. Saya ambilkan yang mudah saja yang sebagai bukti bahwa bagaimana sih di mana posisi jika produk sampingannya laku terjual gitu ya. Bagaimana posisinya di laporan laba rugi gitu ya. Misalnya unit yang diproduksi 16.200, unit penjualannya 13.500, sediaan awalnya 500, harga jual per unitnya 750, biaya produksi per unitnya 500, kemudian ada hasil penjualan produk sampingan. Ini fokus kalian pada hasil penjualan produk sampingan yang 2.047.500 ini. Ada biaya pemasaran dan administrasi umum. Bagaimana susunannya di laporan laba rugi gitu ya. Dengan menggunakan masing-masing asumsi ini dari unit produksi yang terjual, sediaan awal, harga jual, biaya produksi per unitnya gitu ya, sampai harga penjualan produk sampingan. Jika yang pertama diakui sebagai pendapatan lain-lain, maka diletaknya di bawah ya. Anggap saja ini laporan laba rugi gitu ya, dimulai dari penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotor, dikurangi beban, ketemu operating income atau laba operasi. Nah, di mana pendapatan lain-lainnya? Di bawah pendapatan, di bawah laba operasi atau operating income. Ya, sejumlah yang di soal tadi. Jadi ya abaikan perhitungan yang di atas gitu ya. Bahwa saya ingin menunjukkan letaknya ada di bawah. Saya beri highlight merah. Ini yang pertama jika diakui sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain. Dia menambah laba operasi sehingga laba sebelum pajaknya menjadi 2.497.500. Kemudian yang kedua, jika diakui sebagai penambah pendapatan produk utama. Penjualan ini kan produk utama gitu ya. Jadi yang laku terjual produk sampingan 2.047.500 ini menjadi penjualan bersih gitu. Nah, jumlahnya juga sama ternyata. Laba operasinya nanti menjadi 2.497.500 sama dengan ketika diperlakukan atau di jurnal nanti sebagai pendapatan lain-lain. Yang ketiga sebagai pengurang HPP. Di mana letak sebagai pengurang HPP ya? Dikurangkan dari HPP di sini. Penjualan bersih dikurangkan HPP. Laba operasinya juga sama ternyata 2.497. Jadi letak pengurang HPP itu di tengah sini ya. Saya beri highlight merah. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika
diakui sebagai pengurang biaya produksi. Inilah yang agak beda gitu ya. Yang terakhir yang keempat ini. Mau diakui sebagai pengurang biaya produksi, ya, dia tempatnya di CGM, kemudian laba operasinya agak sedikit berbeda, sedikit saja gitu ya. Nah, mau menggunakan metode yang mana? Boleh saja. Mau menjurnal dengan metode yang mana? Silahkan, hanya saja harus konsisten. Ya, jika ada perubahan, dijelaskan kenapa berubah. Ya, sehingga itu pasti akan menjadi pertanyaan nanti, kenapa berubah pengakuannya. Jadi sekali mengakui sebagai pendapatan lain-lain, akuilah terus. Karena ya mungkin bisa dilihat dari jumlahnya yang sedikit, tidak begitu banyak, begitu sehingga bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ini untuk metode gross method, pendapatan kotor. Saya akhiri dulu videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian kedua.